Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 56, Kematian bagi mereka yang menghentikanku. Dongfang Yu berdiri di atap loteng, tampak kedinginan. Sebelumnya, ada 5 ahli yang mengikutinya, tetapi sekarang 1 orang hilang. Ada terlalu banyak prajurit alam laut spiritual di Sekte Tianhuan. Meskipun Dongfang Yu dan 5 rekannya dari alam laut spiritual luar biasa kuat, itu tidak cukup bagi mereka untuk mengamuk di sekte tersebut. Belum lama ini, mereka bahkan kehilangan salah satu rekan mereka dalam pertempuran sengit. Sudah 2 jam berlalu. Para prajurit Sekte Tianhuan yang masih hidup sudah melarikan diri. Jumlah mereka tidak banyak. Kami telah menemukan 3 cincin interspatial. Saya kira yang lainnya telah menemukan 7 yang tersisa, kata Dongfang Yu. Keempat orang di belakangnya tampak muram. Dongfang Yu pasti akan mengklaim salah satu dari 3 hal tersebut, sementara mereka harus membagi 2 hal yang tersisa. 2 dari mereka ditakdirkan untuk kembali dengan tangan hampa, gagal menyelesaikan misi. Kedua cincin interspatial ini, Dongfang Yu baru saja hendak menugaskan cincin di antara mereka sendiri. Ledakan. Ketika mereka merasakan aura mengerikan tiba-tiba muncul, mereka berlima segera berbalik ke arah sumber aura tersebut. Mereka melihat bayangan berjubah muncul satu demi satu, semuanya mengenakan topeng dan memiliki niat membunuh yang kuat. Orang yang paling mencolok adalah pria bertopeng perak. Dialah sumber aura mengerikan yang mereka rasakan sebelumnya, begitu kuatnya hingga Dongfang Yu tak dapat menahan perubahan ekspresinya. Inti emas. Dia adalah ahli dari alam inti emas. Sebenarnya ada ahli alam inti emas di Sekte Tianhuan. Semua orang dari Istana Naga Emas juga terkejut setelah merasakan aura menakutkan itu. Perbedaan antara inti emas primordial dan alam laut spiritual bagaikan langit dan bumi. Bahkan Dongfang Yu, yang hampir mencapai inti emas, akan dikalahkan oleh seorang ahli alam inti emas. Lebih buruk lagi, dia bahkan bisa langsung terbunuh. Aura menakutkan meledak dari dalam diri pria bertopeng perak itu, yang tampaknya membentuk badai besar. Ketika pria itu menyerang ke depan, badai itu tampaknya telah tersapu. Matilah mereka yang menghentikanku. Teriak lelaki itu, menciptakan keributan di Sekte Tianhuan yang baru saja terdiam sejenak. Ayo cepat, kata Dongfang Yu. Bersama keempat temannya, dia melompat dari atap dengan tergesa-gesa dan menghilang. Dia bahkan takut muncul di garis pandang orang-orang berjubah itu karena takut mereka akan mengincarnya. Wih, ha, plus. Tiba-tiba muncul sesosok-sosok di hadapan sekelompok pria berjubah. Sosok itu tidak lain adalah tetua berpakaian abu-abu, Tuan Huo. Apakah kalian orang-orang dari Menara Bulu Darah? Tuan Huo tampak muram. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pembunuh dari Menara Bulu Darah yang bersembunyi di dalam Sekte Tianhuan. Baguslah kau tahu. Pria bertopeng perak itu merasa lega ketika melihat pria di hadapannya hanyalah seorang prajurit inti emas dan menyadari bahwa Duta Naga Emas telah pergi. Dia mencibir dan berkata, Menara Bulu Darah kami tidak bermaksud membuat musuh dengan Istana Naga Emas. Hari ini, kau di sini untuk menghancurkan Sekte Tianhuan. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya kebetulan menyaksikannya. Kalau begitu, aku minta kalian segera pergi. Selain itu, kalian tidak boleh bertarung dengan para pemula yang baru saja menerima misi pengawal Naga Emas. Kalau tidak, kata Tuan Huo dengan suara rendah. Sebagai organisasi pembunuh nomor 1 di dinasti Tianzong, Menara Bulu Darah tidak memiliki pengaruh yang luas di Provinsi Tianan. Namun, lebih baik tidak memprovokasi mereka jika tidak perlu. Jangan khawatir. Kami hanya ingin meninggalkan tempat ini. Tentu saja kami tidak akan menyakiti mereka selama mereka tidak menghentikan kami. Pria bertopeng perak itu tersenyum. Dia melirik ke 8 pria berjubah hitam di sampingnya dan berkata, ayo pergi. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi jalan kita. Ya. Sosok mereka menghilang menjadi bayangan belaka, para pria berjubah hitam melompat ke atap paviliun dan mulai melompat dari satu atap ke atap lainnya. Baik itu para pengikut Sekte Tianhuan yang tersisa atau para pemula dari Istana Naga Emas, tidak ada yang berani menghentikan pemandangan yang mengesankan dari seorang ahli alam inti emas yang memimpin 8 prajurit alam laut spiritual luar biasa. Tepat pada saat itu, Jian Wushuang telah melangkah keluar dari loteng setelah menerobos ke dalam laut spiritual tertinggi. Begitu dia keluar, dia langsung merasakan aura mengerikan yang merasuki Sekte Tianhuan. Dia segera melompat ke atap, mendapati Yin Min dan Ling Tianhao sudah ada di sana. Itu adalah Yin Min dan Ling Tianhao melihat banyak siluet berjubah melompat dari atap, menyerbu ke arah mereka. Mereka sangat ketakutan oleh aura mengerikan yang keluar dari pria bertopeng perak itu. Mereka berdua segera mengenali pria bertopeng perak itu. Ini adalah standout inti emas. 1 inti emas dan 8 prajurit alam laut spiritual mendalam. Mereka menuju ke arah kita. Ayo mundur. Mereka tidak ragu-ragu dan juga memperingatkan Jian Wushuang. Pendekar pedang, cepatlah pergi. Namun Jian Wushuang tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melarikan diri.
Dia tetap terpaku di tempatnya, menatap bayangan berjubah di hadapannya dengan tenang. Jubah hitam, topeng, menara bulu darah. Dia menggumamkan 3 kata itu sambil menggertakkan giginya, saat hasrat membunuh yang membara berkobar dalam dirinya. Astaga! Dia mengayunkan pedangnya ke arah orang-orang itu dengan suara berdenging, sambil melepaskan saripati pedangnya. Aliran agung dari niat membunuh dan esensi pedang menyatu menjadi satu dan terbang ke surga ke-9. Kekuatan misterius yang tak tertandingi di dalam tubuhnya, kekuatan jiwa pedang, dalam tubuhnya tampaknya berangsur-angsur terbangun pada saat yang sama. Jian Wushuang telah menghunus pedang pembunuh 3 kalinya dalam sekejap dan berdiri dengan tenang di atap loteng seolah-olah dia adalah raja pendekar pedang. Dia mendominasi kehidupan dan kematian semua orang, menarik perhatian semua orang kepadanya. Pendekar, cepatlah pergi. Yin Min dan Ling Tianhao terkejut melihat Jian Wushuang tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan niat kuat untuk bertarung dengan orang-orang berjubah. Di setiap sudut sekte Tianhuan, para prajurit yang selamat yang telah menerima misi itu semuanya berdiri di atas atap. Mereka juga melihat sosok yang memancarkan hasrat bertarung yang kuat. Itu dia. Itu pendekar pedang. Orang-orang ini mengenali Jian Wushuang. Apa yang coba dilakukan sampah ini? Dia pasti sudah gila karena ketakutan. 8 dari pria berjubah hitam itu adalah prajurit alam laut spiritual luar biasa dan yang terakhir bahkan adalah ahli alam inti emas. Dia seharusnya mundur setelah melihat kelompok seperti itu. Dongfang Yu berkata, dia benar-benar menggali kuburnya sendiri.